Shalom teman-teman semua. Nah, saya dari kelompok 9 yang beranggotakan dari 5 orang. Nah, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar mengenai liabilitas jangka panjang. Nah, sebelum itu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, di mana teman-teman akan mengikuti dan melihat terlebih dahulu video di slide selanjutnya, di mana itu berisi ice breaking yang akan kita lakukan. Nah, adapun sebelum kita melakukan ice breaking, saya memiliki satu peraturan yang harus diikuti oleh teman-teman semua di dalam kelas hari ini, di mana kita saling menghargai. Saya menghargai rekan-rekan dan juga rekan-rekan semua menghargai saya. Nah, nanti di ujung acara ataupun pada ice breaking ini kita akan menentukan 2 orang pemenang yang sangat bersemangat gitu. Nah, 2 pemenang ini akan mendapatkan reward sebagai bukti bahwa mereka menghargai saya dan juga saya menghargai semangat mereka. Nah, tentu ice breaking ini berguna untuk teman-teman semua bisa menumbuhkan semangat. Jadi teman-teman harus melihat ice breakingnya dengan baik-baik ya. Med Eko, semangat asik, semangat asik. Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas ini. Nah, saya Putra Lopi Gabrus Tepu dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang apa sih itu liabilitas jangka panjang. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya telah memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengisi Padlet. Nah, adapun Padlet ini berisi tentang pertanyaan mendasar bagi apakah teman-teman semua bisa mengetahui apa pengertian dari liabilitas jangka panjang. Nah, adapun Padlet ini telah diisi oleh teman-teman semua dan ada beberapa teman-teman yang telah memberikan jawaban nih bahwa liabilitas jangka panjang itu kewajiban dia jangka panjang gitu. Nah, jadi dari Padlet ini terlihat bahwa teman-teman apakah sudah mengerti gitu. Di awal mungkin teman-teman masih bingung dan masih ada beberapa yang kurang tepat di dalam menyampaikan jawabannya. Tapi tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah mencoba. Adapun agenda yang akan kita lalui hari ini adalah yang pertama, kita akan melihat teman-teman apa sih pengertian dari liabilitas jangka panjang. Nah, yang kedua, tentu liabilitas jangka panjang ini memiliki manfaat atau dampak positif bagi sebuah perusahaan, sehingga kita harus melihat nih apa saja manfaat yang ditimbulkan oleh liabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Nah, dan yang ketiga, tentu liabilitas jangka panjang ini memiliki contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi ini merupakan agenda yang akan kita ikuti. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah target yang ingin kita capai di dalam kelas hari ini. Adapun target atau tujuan yang ingin kita capai ada 2. Yang pertama, supaya atau agar mahasiswa matematika, terutama matematika ya, tetapi di sini juga didorong mahasiswa ekonomi agar melihat kembali kemampuan atau mengingat kembali pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, mahasiswa matematika mampu menjelaskan definisi dan juga manfaat liabilitas jangka panjang. Nah, jadi di sini kalian akan memahami dan juga bisa menjelaskan definisi serta manfaatnya. Yang kedua, mahasiswa matematika mampu nih membandingkan apa sih perbedaan liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya. Untuk itu, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, di mana kita akan melihat pengertian dari liabilitas jangka panjang. Jadi teman-teman, liabilitas jangka panjang ini disebut dengan liabilitas tidak lancar. Nah, liabilitas merupakan utang atau kewajiban yang tidak lancar. Nah, liabilitas jangka panjang ini memiliki tenggat waktu pembayarannya itu lebih dari siklus operasional normal atau siklus operasi normal, yaitu 1 tahun. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa
perbandingan atau perbedaan dari liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek dilihat dari tenggat waktu. Nah, mungkin teman-teman semua bisa sebutkan nih, kalau tenggat waktu untuk jangka pendek itu adalah, yap, benar teman-teman, beberapa bulan, tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk jangka panjang itu tenggat waktunya itu adalah 1 atau lebih dari 1 tahun. Setelah kita mengetahui pengertian dari liabilitas jangka panjang, selanjutnya kita masuk ke manfaat. Nah, di sini ada 4 manfaat liabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Yang pertama, di mana liabilitas jangka panjang memungkinkan sebuah perusahaan untuk tetap dapat menggunakan asetnya. Nah, walaupun memiliki utang. Jadi di sini akan menambah modal ya teman-teman untuk sebuah perusahaan. Perusahaan bukan hanya akan menggunakan asetnya, tetapi juga menggunakan utang yang mereka miliki. Yang kedua, perusahaan akan tetap dapat beroperasi dan mengembangkan usahanya. Kenapa? Karena modal dari sebuah perusahaan akan bertambah, karena sebuah perusahaan bukan hanya memiliki aset tetapi juga memiliki utang atau kewajiban. Nah, mungkin salah satu contohnya yang bisa kita lihat di mana sebuah perusahaan tidak memiliki cukup modal untuk operasi atau mengembangkan usahanya, sehingga di dalam menambahkan modal ini dilakukanlah kewajiban atau utang dari bank untuk menambah modal, sehingga sebuah perusahaan akan dapat beroperasi dan mengembangkan usahanya. Yang ketiga, mendukung kegiatan operasional bisnis seperti yang manfaat sebelumnya, di mana dengan liabilitas jangka panjang ini maka kegiatan operasional bisnis itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, di mana dengan adanya utang kita bisa tahu atau menentukan solvabilitas sebuah perusahaan. Nah, solvabilitas itu apa? Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan di dalam membayar utang-utang mereka. Jadi di sini kita lihat dengan adanya utang, bagaimana sebuah perusahaan bisa menjalankan bisnis mereka sehingga mereka mampu membayar utang-utang mereka. Jadi nanti di sini dilihat kemampuan perusahaan itu di dalam mengembangkan usaha mereka. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dan juga manfaat liabilitas jangka panjang, sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh dari liabilitas jangka panjang. Nah, apa aja sih dari contoh-contoh liabilitas jangka panjang itu? Ada beberapa. Yang pertama adalah utang hipotek. Utang bank. Utang bank ini di mana perusahaan itu meminjam uang dari bank sehingga timbullah yang namanya utang atau kewajiban. Nah, jadi di sini perusahaan itu akan membayar utang tersebut dengan tenggat waktunya 1 atau lebih dari 1 atau lebih dari 1 tahun gitu. Nah, yang selanjutnya adalah utang sewa jangka panjang. Di sini sebenarnya utang sewa itu termasuk ke dalam contoh jangka pendek, tetapi di sini ada kata jangka panjang sehingga ini menjadi contoh dari liabilitas jangka panjang. Selanjutnya adalah utang obligasi. Dan selanjutnya utang subduersi. Kredit itu merupakan utang ya teman-teman. Kredit atau utang noveltasi, utang sewa dana dan juga utang pemegang saham. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa contoh-contoh dari liabilitas jangka panjang ini semua adalah ada di depannya itu ada kata utang. Nah, di sinilah menunjukkan bahwa liabilitas jangka panjang itu merupakan sebuah utang ataupun kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Sekarang kita masuk ke dalam kuisis. Nah, di dalam kelas mungkin teman-teman semua sudah mengisi kuisis tersebut. Nah, adapun kuisis tersebut berisi tentang pertanyaan tentang liabilitas jangka panjang. Nah, dan pada akhir sesi nantinya akan ada reward yang diberikan kepada teman-teman yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, reward ini sebagai bukti bahwa teman-teman mampu atau menghargai saya ketika saya menjelaskan. Teman, kita sudah sampai ke ujung pembelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Diharapkan teman-teman bisa memahami, bisa menumbuhkan pemahaman teman-teman. Nah, mungkin bukan hanya pemahaman, tetapi mana tahu nanti teman-teman akan menjadi seorang pembisnis yang memiliki usaha, sehingga teman-teman harus bisa melihat bagaimana teman-teman bisa berperilaku jujur atau bisa memiliki kemampuan yang tinggi ya untuk
mengembangkan bisnis teman-teman.